Selamat malam teman-teman trader semuanya dimanapun Anda berada, khusus buat teman-teman penggemar Wijaya Trading. Yang kedua juga teman-teman yang tergabung di kelas Wijaya Trading. Ketemu lagi di malam hari ini, yaitu membuktikan analisis kita pada hari Minggu malam. Apakah yang kita analisakan yang Minggu malam itu bisa profitable, bisa kita buktikan? Mari kita lihat sama-sama, mari kita lihat bagaimana kita juga membuktikan, kemudian bagaimana kita juga men-share sinyal-sinyal yang muncul ketika di dalam perjalanan satu hari ini di teman-teman grup kelas Wijaya Trading. Bagaimana hasilnya nanti kita akan coba untuk membahasnya. Tujuannya bukan lain selain untuk edukasi, kemudian koreksi, dan tentu adalah evaluasi. Baik, saya akan perlihatkan dulu yang hari kemarin ini masih belum saya rubah posisinya, bagaimana membacanya secara bertahap dari mulai 1 minggu yang lalu sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya, yaitu yang kemarin malam sudah saya upload, dan hari ini saya akan mencoba untuk menjabarkan lebih detail hari ini bagaimana potensinya, di mana peluangnya saya akan jabarkan khusus di hari ini. Saya akan coba untuk perlihatkan dulu analisa yang tadi malam saya sudah share, baik dalam bentuk video maupun visual maupun gambar ke teman-teman Wijaya Trading, termasuk di video YouTube. Ya, ini adalah gambar yang sudah saya sampaikan ke teman-teman di grup kelas Wijaya Trading. Kemudian di bawahnya saya kasih penjelasan yang ada di video YouTube saya, bagaimana menganalisa, bagaimana membacanya, kemudian potensinya bagaimana. Nah, saya akan perlihatkan hari ini tanggal 16. Oke, sebelumnya sudah saya analisakan ini. Ya, teman-teman juga masih ingat mungkin di video yang sudah kami sampaikan, potensinya lebih banyak turun, kemudian nanti kalau naik breakout di resisten ini, yaitu di angka 1890.45, maka dia akan berpotensi naik, sehingga ketika ganti candle tidak perlu menunggu panjang lebar, tinggal entry buy dengan target 100 pip akan dapat kita peroleh. Demikian juga ketika turun, ketika breakout di angka 1882.74, maka candle selanjutnya kita langsung entry sell, maka kalau target hanya 100 pip maka kita akan bisa dapatkan, termasuk di support yang berikutnya 187425. Sekarang kita lihat candlenya atau grafiknya seperti apa. Nah, kita lihat 1890.45. Ya, ini saya kasih tanda untuk resistennya ini 1890.45. Kita lihat apakah di sana breakout. Ternyata breakout. Oke, satu peluang kita dapatkan breakout, maka ketika kita entry buy di sini, minimal target 100 pip kita tercapai 262, kena spread pun masih profit. Kemudian perkembangan selanjutnya masih turun, kemudian breakout lagi, ini bahkan breakoutnya bisa mencapai breakout yang ketiganya, sehingga candle selanjutnya berpotensi untuk lanjut turun.
Ya, maka setelah ganti candle kita entry sell di sana. Ya, sekali lagi target 100 kita kantongi, ini 400 lebih. 2 kali transaksi kita sudah profit. Dari hanya melihat dari breakout support dan resisten. Nah, sekarang bagaimana perjalanan potensi yang ada di candlestick itu ketika masih pagi, siang maupun malam. Nah, saya juga akan pertunjukkan, saya juga akan perlihatkan bagaimana ketika saya juga menyampaikan di grup, saya sharekan di grup, potensinya mau naik atau mau turun dengan berbagai analisanya. Berikutnya kita sampaikan di jam 9.41 pagi. Jadi sudah hampir jam 10 pagi, kita sudah berikan petunjuk buat teman-teman, sudah saya lingkari di sana. Apa yang maksud ini adalah potensi peluang sell, karena di sana sudah banyak sekali penolakan, sudah muncul di sana sinyal reversal, tinggal menunggu sinyal konfirmasi sell, kemudian berikutnya entry sell, kita lihat apakah kita profit atau sebaliknya. Nah, ini berikutnya setelah terbentuk candle merah, ya, kemudian kita menunggu konfirmasi lagi. Untuk konfirmasi sell ternyata ada penolakan yang luar biasa sekali, sehingga sudah memenuhi 3 syarat itu, maka saya kasih informasi atau saya share ke grup, ke teman-teman, bahwa di sini sudah memenuhi syarat. Setelah ganti candle, ya, tentunya ini sudah selesai, maka di candle selanjutnya saya sampaikan di sini, saya langsung masuk entry sell dengan lot 0,55, posisinya baru saja entry. Ya, saya melihat posisi ini cukup akurat dan cukup kuat ketika sudah ada sinyal yang terpenuhi di sana. Nah, waktunya saya ngambil di detik-detik terakhir mau ganti candle, yaitu kurang 3 menit, dengan harapan atau dengan keyakinan ketika kurang 3 menit sangat kecil kemungkinan ini naik sampai ujung atas, sehingga saya melihat banyak sekali di sana potensi sell, banyak sekali sinyal yang menunjukkan bahwa seller sudah betul-betul kuat. Karena itu saya berani entry sell di sini. Kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Ini jam 11.57 atau jam 12 kurang 3 menit. Kita lihat lagi nih, ketika sudah hampir ganti candle tadi, berada di sini kurang 3 menit. Kemudian setelah setengah jam dari pergantian candle, ini betul-betul luar biasa. Tidak ada kekuatan naik sama sekali, ini langsung merah. Ya, banyak juga teman-teman yang ikut dan mendapatkan profit. Tentu profitnya berbeda-beda karena pengambilan take profitnya sangat berbeda-beda. Tetapi minimal syarat kita sudah terpenuhi, target profit kita juga terpenuhi. Kemudian selanjutnya bagaimana? Kita lihat selanjutnya, ini jam 12:30 siang. Oke, kita lihat, perhatikan tadi di candle ini. Nah, di candle ini panjang sekali, ternyata betul-betul panjang ini. Kemudian masih dilanjut lagi candle selanjutnya, masih merah lagi, panjang lagi. Dari perjalanan yang ada ini, ketika sudah mulai ada penolakan buy, maka saya kasih petunjuk di sana. Nah, ini adalah satu petunjuk, 3 candle ini satu petunjuk. Di price action sudah kita sampaikan sebelumnya, ini adalah petunjuk. Petunjuk apa?
petunjuk untuk lanjut naik. Ya, tentu bukan di candle ini kita mengambilnya, candle yang akan terbentuk selanjutnya. Jadi ini harus selesai, bukan running, tapi menunggu candle selanjutnya di sini misalkan. Nah, baru ganti candle begini kita bisa entry buy. Kita buktikan setelah ini apakah nanti berpotensi lanjut naik atau sebaliknya. Jamnya jam setengah jam 4 kurang 10 menit. Ya, artinya setelah di candle hijau ini terbentuknya seperti apa. Ya, kita lihat dulu. Nah, ternyata ketika sesudah candle hijau ini, ya, saya sampaikan ketika di candle hijau ini masih jam 5 ya, coba ya, jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Oh sorry, berarti sudah breakout, berarti di jam ini betul ya. Kita uji lagi. Candle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Candle ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ketika ini terbentuk volume warna hijau dan tebal, maka selanjutnya kita boleh langsung entry buy di sana. Nah, di sini kita entry buy. Targetnya berapa? Tentu sesuai yang sudah kita sampaikan, 100 pip saja. Kita lihat, kita ukur di sana dari titik buka langsung, kita ukur di sana ada 121. Nah, 121 pip. Oke. Nah, ini kemarin tadi sudah saya sampaikan, ketika ini masih tebal maka berpotensi lanjut naik. Tetapi ketika kita ganti candle, setelah kita melihat di sini ternyata tidak naik. Ya, ternyata tidak naik di sana. Nah, maka satu kali kesalahan, ya kita entry-nya buy. Walaupun sebenarnya masih tetap kita profit, cuma ketika kita menggunakan target profit 100 pip, kita belum mencapainya. Ini kalau kita ukur 128. Ya, kalau kita ngambil 100 pip tentu tidak profit di sana. Ya, kita tetap berikan contoh ya, seperti ini kita tetap berikan contoh. Ya, tadi walaupun kita analisis kita buy, tetapi pada kenyataannya ternyata berpotensi tidak lanjut naik ya, walaupun kita tetap profit, namun demikian profitnya hanya kecil, belum mencapai 100 pip, karena kalau kita tarik baru 128 ya, sehingga kita masih tidak bisa take profit 100 pip di sini. Maka tentu kita harus lakukan langkah ini untuk mempercepat proses keluar dari market dengan tanpa rugi yang banyak atau meminimalisir kerugian, sehingga saya harus ambil tindakan averaging. Kalau saya lakukan averaging, menambah, kemudian saya perbesar, tetapi tetap satu arah. Saya hanya manfaatkan koreksi saja. Ya, ketika sudah bisa mengcover atau menutup minimal kerugian kita, maka baru di situ kita close semuanya. Tidak bisa close profit saja, tetapi amankan semuanya. Nah, ini kita close semuanya sehingga lebih aman di sana. Ini saya selain monitoring teman-teman juga tentu saya memberikan petunjuk untuk potensi yang ada di sana. Perhatikan jamnya jam 5.55 menit. Diingat, ketika detik-detik atau menit-menit mau ganti candle, kita lihat posisi dan keadaan candlestick yang terbentuk. Saya melihat
ketika ini tidak naik tadi, ya, tidak mampu naik sehingga hanya berada sampai di sini yang hijau ini, ya, tentu tadi yang target profit 100 pip tidak tercapai, ada buy di sana, kemudian ternyata marketnya berbalik, maka ketika waktu sudah mau berganti candle, kondisi candlestick berlawanan dengan arah candle sebelumnya dan posisinya masih tebal, maka ini juga menjadi pertimbangan. Tidak bisa serta-merta kita menunggu sampai stop loss tadi kita tersentuh. Sehingga di video yang saya sampaikan di grup sudah saya sampaikan, ketika ini sudah turun, bahkan sudah saya cut loss di sana, buy yang di atas tadi sudah saya cut loss, sudah saya recovery, walaupun tidak rugi tetapi hanya untung sekitar $7. Namun demikian semuanya sudah clear, tidak sampai menunggu stop loss tersentuh di sana. Kemudian saya juga harus betul-betul melihat keadaan yang sesungguhnya terjadi. Artinya kita buka lebar-lebar mata kita, kemudian kita rasakan. Ya, ternyata apa? Ternyata ketika mau ganti candle, ini sudah jam tua, posisi candle yang terbentuk tebal warna merah, maka berpeluang candle selanjutnya dia akan lanjut turun. Meskipun ada penolakan buy di sana. Ini ada penolakan buy. Ya, tetapi seller jauh lebih dominan daripada buyer. Maka walaupun nanti ada koreksi ke atas sebelum turun, saya yakin ini turun karena posisi trend line-nya juga ke bawah, kemudian ketebalan candle sudah mulai tampak kuat di sana, maka saya yakinkan untuk entry sell di sini. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Ini pun sebenarnya mau saya tunjukkan, ketika nanti berbalik naik, maka akan saya tunjukkan bagaimana cara saya recovery, bagaimana saya bisa keluar dengan mudah, bagaimana bisa keluar dengan tanpa harus rugi banyak dengan lot ini. Ini yang ingin saya tunjukkan. Tetapi kenyataannya apa? Kita lihat. Nah, ini adalah yang terjadi ketika tadi sudah mau ganti candle. Kenapa saya yakin dengan lot besar di candle ini saya berani entry sell? Karena tadi di menit ke 55 menit, sehingga ketika betul-betul sudah tebal dan menitnya mau ganti candle, maka saya yakinkan ini pasti akan lebih banyak turun walaupun ada tekanan ke atas. Ini yang terjadi ya, ketika tadi saya entry 1,25, perhatikan ada naik sebentar memang ya, tetapi tidak terlalu panjang sehingga dalam pengamanan, masih dalam batas yang normal. Nah, ini ternyata masih bisa exit lebih dari 100 pip sesuai dengan target. Baik, selanjutnya banyak sekali tadi juga ketika ada koreksi saya masuk di sana entry dengan lot yang cukup besar, kemudian entry lagi dengan lot cukup besar, tetapi hanya butuh pip kecil. Tadi sudah saya upload semuanya di kelas. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang disampaikan ketika nanti terbentuk hijau apakah akan lanjut. Ini tadi sampai di candle ini masih bergerak tadi. Ini ada pertanyaan dari teman-teman di grup kelas, Pak, ketika nanti terbentuk selesai warna hijau atau setelah candle ini apakah akan kuat turun? Ya, saya sampaikan tidak, selanjutnya akan berpotensi naik. Kenapa? Karena ini adalah area demand, area titik jenuh jual. Bagaimana kita bisa membacanya?
Di sini di bawah ini ada area support kuat di sana. Perhatikan di sini adalah area support kuat. Kemudian di area support kuat ini ditolak, merah ditolak. Ya. Kemudian selain itu juga ini adalah area ring. Kemarin 2300, lusa ini 2100, maka hari ini ketika sudah mencapai 3000, ini adalah area ring, area batas atau area titik jenuh jual. Kemudian diperkuat tentu dengan candle selanjutnya. Candle selanjutnya harus memperkuat posisi buyer karena ini titik jenuh jual atau area demand. Nah, di sini adalah area demand atau area buy. Ya, tentu tadi masih running, tetapi ketika sudah menit-menit terakhir mau ganti candle, posisi candle yang terbentuk warna hijau ini masih tebal, maka saya yakinkan candle selanjutnya berpotensi masih kuat naik. Kemudian akan diuji di area resisten, di mana saya ngasih area resisten di warna kuning ini. Karena di area ini banyak sekali penolakan. Oke, saya ganti warna ungu. Ini adalah area untuk support. Sehingga ketika nanti berakhir dengan candle tebal, breakout di area support resisten ini, mohon maaf ya, area resisten ini, maka candle selanjutnya kita berpotensi untuk entry buy. Ya, contoh ini kita bisa entry buy langsung di sana. Kemudian targetnya jangan terlalu muluk-muluk, 100 pip saja. Nanti saya pastikan akan tercapai kalau hanya 100 pip saja. Ya, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa menjawab berbagai persoalan, kemudian melanjutkan materi atau video yang tadi malam saya sampaikan, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa sesungguhnya trading itu tidak sesulit yang kita bayangkan, asalkan kita bisa memanfaatkan peluang dengan baik, bisa membaca di situ dengan baik, kemudian bisa memanage lot kita dengan baik, resiko kita dengan baik, maka anggapan bahwa trading itu sulit akan terpatahkan di sini. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa dan selamat malam.